Makanya Tuhan Yesus berkata, jualah segala yang kau miliki, bagi-bagikan itu kepada orang miskin. Nah, maka kau akan beroleh harta di surga. Nah, inilah Bapak Ibu yang susah bagi seorang pemimpin tadi. Di sini dia lemah, imannya kalah di sini. Karena dia tidak mengerti bahwa segala sesuatu itu hanya anugerah Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan dia. Artinya cara mengumpulkan harta di surga itu membagikan kepada orang yang membutuhkan tanpa pamrih sesuai kemampuan. Ini hanya kepada orang kaya atau mungkin ya lebih dari yang dipergunakan setiap hari, mungkin bisa dia bagi-bagikan. Bukan dalam arti ini semua kita terlibat. Nah, kalau kita berbicara Bapak Ibu di sini bahwa Tuhan Yesus pernah berkata kebenaran firman bahwa ketika aku lapar dan kamu memberi aku makanan, aku sakit, kamu menjenguk aku, sehingga saling terjadi perdebatan. Dari mana kami tahu bahwa kamu sedang sakit Tuhan? Katanya, segala sesuatu yang engkau lakukan kepada sesamamu manusia yang membutuhkan pertolongan pada saat itu, atau berarti bukan kepadanya kamu lakukan itu, tapi kepada saya. Nah, itulah cara kita mempergunakan apa anugerah kasih karunia Tuhan itu kepada kita menjadi harta di surga. Nah, disinilah titik kelemahan si pemimpin tadi. Nah, kalau kita berbicara Bapak Ibu dari ayat yang ke-18 sampai ke-22 ini sangat susah bagi kita. Kenapa? Karena kalau kita memperhatikan di sini letak kelalaiannya adalah untuk membagi-bagikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Nah, sementara dia sudah melakukan beberapa hal kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Nah, artinya untuk mengikuti Tuhan Yesus itu bukan hanya melakukan, apalagi kalau kita hanya mengatakan, ini jauh dari yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Sedangkan kita sudah melakukan beberapa hal saja. Berarti ketika kita tidak melakukan apa yang sesuai dengan kehendaknya, artinya berbeda-beda. Apa yang menjadi kelebihan kita daripada orang lain, berarti kita bisa membagi pengalaman yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan untuk menghujat kemuliaan nama Tuhan. Nah, misalnya kalau kita berbicara ahli Taurat, Nikodemus, dia mau berikan persembahannya, persepuluhannya. Dan dia berkata, ini saya berpuasa 2 kali seminggu, dan ini persepuluhan saya. Nah, dia juga melakukan tentang hal kekayaan ini, karena kekayaannya ini berarti bahwa itu semua datangnya dari Tuhan. Nah, dia memberi kekayaannya itu menjadi kemuliaan Tuhan bagi pikiran menurut pemahamannya sendiri. Padahal Tuhan tidak menerimanya karena menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan. Artinya bukan di tempat tersembunyi. Nah, sementara di sini dia belum melakukan menjadi pelaku firman Tuhan. Hanya untuk mengandalkan harta atau persembahannya kepada Tuhan. Artinya ini seakan-akan yang salah satu melakukan hal yang tentang persembahan, tapi dia tidak menjadi pelaku firman. Nah, pemimpin ini dia menjadi pelaku firman, tapi dia juga lupa melakukan apa yang menjadi anugerah Tuhan itu untuk menjadi harta yang di surga, untuk membagi-bagikan kepada orang lain seperti yang dilakukan oleh ahli Taurat tadi. Namun ahli Taurat ini salah. Nah, ini kesalahpahaman kadang tentang
kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lagi berbicara, ini masih belum lagi di sini yang dikatakan pikul salib. Berarti bukan hanya menjadi pelaku saja, dan bukan hanya juga memberikan persembahan kepada Tuhan atau membagi-bagikan apa yang kita miliki, walaupun sedikit beras kita bagi-bagikan kepada orang lain. Bukan hanya juga itu. Kalau hanya itu juga yang kita lakukan tanpa menjadi pelaku firman, artinya kita ini semua masih bukan dikatakan sebagai pengikut Tuhan Yesus yang setia. Kalau kita perhatikan di ayat ini, saya yakin saudariku tidak akan terlibat. Tapi saya sendiri sadar bahwa firman Tuhan ini semua, satu huruf pun, jangankan satu kalimat, satu huruf pun ini terjadi di dalam diri saya yang tidak sesuai dengan kebenaran ini, ya saya tahu bahwa ini sering terjadi dalam pribadi saya sendiri. Diteruskan di sini, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Nah, ketika orang ini, pemimpin ini mendengarkannya, tanpa Tuhan Yesus menjelaskan lebih dalam lagi, dia sudah mengerti bahwa dari kebenaran firman Tuhan, karena dia sudah menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar, pengatakan, penghafal, tapi dia sudah menjadi pelaku firman. Nah, kenapa firman Tuhan ini dia seakan-akan berpura-pura entah lupa atau bagaimana, padahal ada tertulis di dalam firman. Nah, artinya seakan-akan pemimpin ini yang satu dilakukan, yang lain tidak dilakukan. Nah, dalam hal ini artinya menurut pemimpin ini tadi, artinya dia bisa mendapatkan hidup yang kekal dengan dia menjadi pelaku firman tanpa melakukan yang satunya. Namun di mata Tuhan Yesus, dia menjelaskan bahwa yang satu dilakukan dan yang lain harus juga dilakukan, namun sesuai dengan kesanggupan masing-masing pribadi, ada berbeda-beda. Nah, ini yang kita bisa ambil menjadi contoh bagi kita, Bapak Ibu. Menjadi seorang yang mengikut Tuhan Yesus, artinya yang satu harus kita lakukan dan yang lain juga harus kita lakukan, namun sesuai dengan kemampuan. Bukan Tuhan Yesus menyuruh orang kaya ini menjual hartanya, tapi dia miskin. Tapi di sini dikatakan bahwa ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Nah, ia sangat kaya, tapi dia mampu. Yang Tuhan minta itu yang bisa dia mampu, bukan di luar kemampuannya. Bukan seperti kita, misalnya miskin dan kita lakukan seperti berpura-pura orang kaya. Tidak. Makanya Tuhan Yesus itu tidak meminta kita di luar kemampuan. Jadi pemimpin ini dia termasuk kaya, dan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu dia mampu sebenarnya. Namun kenapa merasa amat sedih seperti duka? Padahal sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi kenapa dalam hal berbicara tentang harta ini, artinya dia merasa seperti duka dia mendengarnya. Nah, karena kalau kita perhatikan, Bapak Ibu, dikatakan lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena kekayaan ini artinya bisa dikatakan bisa membuat kita menjauh kepada Tuhan, dan bisa kita juga terhubung kepada Tuhan.